Oke, di video kali ini kita akan ngomongin soal koil karena memang video soal koil kita selama ini yang sering jadi bahan diskusi di kolom-kolom komentar kita. Makanya kita bahas koil lagi dan kebetulan masih bahas koil yang copotan Singapura ya. Kita ada dua. Dan kalau pengen tahu penyimpanan kita gimana soal koil, penyimpanan kita tuh seperti ini. Biarpun kita cuma plastik, tapi benar-benar di sini adalah kita ikat supaya rapi dan terikat secara baik, jadi tidak gampang patah ya, seperti ini. Ini kita ada dua, ini ada Avanza, koilnya Avanza yang ex Singapura, bukan lokal ya, ini ex Singapura ya. Dan yang ini adalah X-Trail ya. Kita coba untuk buka. Jadi kita ada dua koil, ini cuma contoh aja ya, ini X Singapura, jadi kita kalau kirim juga bentuknya kayak gini ya, supaya tidak ada patah ya. Ini X-Trail, yang ini X Singapurnya Avanza, ini punya Avanza K3, berarti ini versi yang lama ya. Ini X-Trailnya juga yang versi lama T30 ya. Oke, dari kemarin sebenarnya pertanyaan yang sering muncul soal koil adalah Bang, ini berbet bang, apa koil, ada hubungannya sama koil nggak ya, mesin saya berbet gitu. Nah, kalian perlu tahu ya, kalian perlu tahu dan sangat-sangat harus tahu, jadi koil ini sebetulnya bukan salah satu faktor tok mesin kalian itu berbet ataupun tidak stabil ya. Karena chamber di ruang pembakaran itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengapian. Yang pertama adalah koil ya. Ini pengapiannya dari koil. Tapi kan setelah pengapian ada juga distribusi yang namanya bensin ataupun bahan bakar di dalam chamber ya, yang dikirim oleh injektor. Udah dua faktor nih. Kita udah bahas semua. Tadi kita bahas semua deh. Jadi satu ya, soal koil, injektor. Dan ada juga yang namanya udara ya. Ada yang namanya udara yang dikirim oleh airflow ya ke dalam ruang pembakaran juga. Jadi ada 3 poin ini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi, mobil saya berbet nih, ini nih. Sebetulnya kalau koil cuma satu yang kalian harus tahu. Indikasinya koil kalian bermasalah itu adalah ketidakstabilan di pembakaran. Contoh, mobil kalian jalan nih ya, mobil kalian jalan, tiba-tiba kayak ada kepincangan di dalam mesin. Jadi gini ya, mobil kalian jalan kok gedek ya, kayak ada yang menghambat ya, artinya kayak ada yang pincang ya. Contoh, misalkan ini kan 4 silinder semua nih, Avanza 4 silinder, X-Trail 4 silinder. Jadi kayak ada yang berbet-berbet ya, kayak bukan berbet-berbet ya, kayak ada yang pincang. Jadi jalannya ini lah. Di saat mobilnya kayak ada yang pincang, ini biasanya koilnya. Ya. Beda dengan yang namanya injektor bermasalah. Injektor tuh bensin ya. Kalau bensin itu cenderung ke dari awal start sampai dengan selesai itu biasanya berbetnya terus-terusan ya. Malah biasanya nggak bisa sempurna bunyi mesinnya, bahkan jalan nggak bisa. Nah, itu indikasinya kalau misalkan dari injektor. Airflow, nah ini lebih gila lagi. Kalau airflow ya, angin ya yang dikirimkan ke ruang pembakaran itu biasanya kalau bermasalah malah tidak jalan mobilnya. Jadi, ya, kesimpulannya, kalau koil, masalahnya adalah di saat mobil kalian sudah bisa jalan dan terasa pincang, itu bisa 90% adalah koil kalian bermasalah. Soal penggantiannya sebetulnya kalau di luar negeri ya, di luar negeri di aturannya adalah koil ganti, mati ya satu diganti ya. Cuma yang sering terjadi adalah di saat kalian tidak memberikan penggantian di koil yang original ya. Itu yang sering terjadi. Misalkan ini nih ya, Avanza tuh paling banyak yang bermasalah ya, mau Avanza lama, Avanza baru ya, Toyota lah ya. Itu biasanya ada yang mereknya di sini Denso ya. Banyakan sih Denso, tapi kalau kalian pengen tahu ya, untuk Denso di Indonesia sendiri itu tanda kutip yang ori seperti apa, yang imitasi seperti apa, kita juga nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu. Tapi kalau ada kalian nemu di sini mereknya Diamond ya, nih, ya. Di sini ada mereknya Diamond, nanti bisa dilihat secara detail ya.
itu biasanya original karena ini Jepang punya, ya. Dan biasanya beberapa mobil build up yang dari Jepang itu biasanya sininya Diamond. Thailand juga sama, Diamond juga, nggak Denso, ya. Jadi kalau kalian ditawarin merek Diamond, ini bukan KW ya, bukan imitasi, ini malah originalnya. Dia Toyota malah originalnya kebanyakan Diamond. Sedangkan kalau X-Trail atau Nissan itu rata-rata mereknya adalah Hanshin. Nanti bisa dilihat detail, ya, mereknya di sini adalah Hanshin. Juga ada yang mereknya Hitachi, ya. Hanshin sama Hitachi. Hitachi itu sebenarnya nanti kita ada sebenarnya barang-barang baru dari Hitachi untuk coil. Itu benar-benar original dan importernya benar-benar kemarin baru masuk di Indonesia, dan mengatakan bahwa Hanshin dan Hitachi itu adalah satu naungan. Artinya pabrik cuma ya ada pabrik A sama pabrik B. Jadinya mereka satu corporate, ya. Dan ini original. Biasanya kalau mobil Nissan pakainya Hanshin, kalau nggak Hitachi. Oke, jadi itu informasi soal coil, ya. Kalau ada pertanyaan soal coil lagi silahkan di kolom komentar. Jadi kalau kalian pengen ganti, nah yang terakhir nih, Bang, ya, sebelum kita tutup, kalau saya ganti ke coilnya imitasi, efeknya apa? Oke, kita ngomongin soal mereknya dulu tadi ya. Merek original coil itu satu, jelas Denso ada, Hitachi, TEC, Diamond, Hanshin, ya. Ini merek-merek yang biasa dipakai di mobil di Indonesia. Kalau Amerika kayak Ford itu biasanya Kokomo, ada Ford Motorsport, ya. Terus kalau merek-merek yang luar negeri, Mercy dan lain-lain, biasanya ini sendiri. Magneti Marelli itu paling banyak dipakai di mobil-mobil Eropa yang berbau-bau Itali. Tapi saya juga nggak ngerti karena kita bukan pemain mobil Eropa ya. Jadi kalau Jepang rata-rata itu. Di luar itu, ya, kalau ada merek-merek di luar itu berarti itu bisa dikatakan KW lah ya, imitasi, ya. Oke. Jadi kalau kalian ada yang nanya, Bang, kalau diganti imitasi, ya oke-oke aja. Cuma kembali ke daya atau kurun waktu dari kekuatan si coil tersebut. Apalagi kalau kalian dari 4 misalkan, yang bermasalah 1 kalian ganti imitasi, biasanya yang 3 ini bermasalah. Ya, itu udah jadi penyakitnya dari dulu. Kalau ganti 4-nya imitasi sekalian, tapi daya waktunya kita nggak ngerti. Tapi kalau bisa sih untuk coil, karena itu untuk kekuatan mesin kalian ganti baru aja yang ori, nggak apa-apa. Ya, kecuali itu mobil dagangan atau enggak mobil jualan, itu terserah. Tapi kalau buat kalian yang itu mobil pribadi, kita saranin kalian beli yang original, karena masa pakainya itu nggak cuma tahunan, tapi bisa sampai dengan puluhan tahun. Oke? Oke, ini ada pertanyaan dari @rian_faisal_harun3286. Ya, ini udah 3 minggu yang lalu. Maaf juga kita nggak balas langsung, ya, karena kita langsung pengen diangkat di video ini. Om, kalau udah dicek ternyata bocor keluar percikan di selongsongnya, apa harus ganti satu set atau cukup selongsongnya aja ya? Oke, ini paling banyak juga dibahas ya. Sekarang gini yang jadi pertanyaan, kembali ke basic dari coil ini ya. Oke, kita tutup dulu. Kita kembali ke basic dari coil itu sendiri ya. Kembali ke mobil itu apa dan gimana kondisi coilnya. Ini contohnya ya. Dari pertanyaan tadi, yang perlu kalian tahu yang pertama adalah gimana jenis coil kalian ya di mobil. Jadi nggak semua coil itu bisa dicopot selongsongnya kayak gini nih ya. Ini biasanya kayak gini tuh punya merek-merek kayak Hanshin, Hitachi atau beberapa merek tuh bisa dicopot emang ya. Nih yang masuk kayak gini ya. Tapi jangan salah, untuk merek-merek kayak gini tuh nggak bisa dicopot ya. Ini nggak bisa dicopot ya. Ini punya Avanza K3 ya, ini nggak bisa dicopot. Jadi kalian pertama harus kalian tahu dulu bisa dilepas apa enggak selongsongnya. Itu yang terpenting ya. Yang kedua, ini penting lagi, kalau saya ya, jadi kalian, selongsong ini nggak pernah dijual satuan. Di mana-mana coil dijualnya utuh, kecuali kalau masalah tadi sebenarnya sih simpel. Kalau bengkel atau teman kalian punya stok coil yang masih nganggur ataupun nggak dipakai, atau ada rusak di bagian ininya, ini adaptornya, ini yang rusak tapi ini masih bagus, bisa kok diganti seperti ini langsung bisa ya. Diganti kayak gini langsung bisa ya. Nah diganti kayak gini langsung bisa ya, kalau ada coilnya, ada selongsongnya
ya. Ininya masih bagus, ininya yang pecah kalau nggak bocor, kalau nggak ya paling sering di bengkel itu di solasi. Tapi kalau solasi kita udah pernah bahas di sebelumnya bahwa kekuatannya itu paling cuma minggu atau bulan, dan bahkan yang berbahaya adalah lelehan dari lem di solasinya itu, bukan solasinya ya, lelehan dari solasinya itu bisa masuk ke mesin ya, head mesinnya. Jadi nggak rekomendasi juga, soalnya kita udah pernah ngalamin, atau enggak solasinya juga mudah terbakar ya, mudah leleh ya. Jadi kalau kita saranin lagi ya, kalau ada selongsong seperti ini ya ganti nggak apa-apa, kalau bocor aja untuk ngirit-ngirit, tapi seringnya sih ganti aja nggak apa-apa ya. Oke, jadi itu tips dari kita soal koil lagi ya. Tadi ada masalah, ada pertanyaan, ada jenis-jenis koilnya, gimana caranya. Kita udah bahas semua soal koil. Jadi memang koil ini nggak semua orang ngerti, mungkin hanya beberapa bengkel. Tapi buat kalian yang bener-bener ngalamin hal yang hubungannya sama tadi tuh, berbet lah, pincang lah, apalah, kalian bisa terus stay tune di Piket channel ini, karena kita juga akan bahas soal koil lebih detail lagi mungkin kedepannya, selama ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Oke, bareng dengan saya di sini Firman Diliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.